Hello, welcome back to my channel Dosan Pendaki. Akhirnya inilah yang ditunggu-tunggu Sumbing Part 2. Sumbing Part 2 ini nyeritain tentang perjalanan menuju summit. Oke, gua spill dulu nih dikit-dikit pemandangan dari puncak. Kalau di part 1 banyak part yang terseok-seok ya karena treknya yang gila banget. Tapi di part ini kalian bakalan gua kasih view dari puncak Gunung Sumbing yang the best abis. Tapi kemarin itu ada berita. Nih beritanya. Katanya tim N-Hires itu sempat hilang. Dan sempat juga menghebohkan seluruh base camp nih. So here's our story in part 2. Perjalanan sebelum berjalan ini emang ujian bagi kita. Bismillah. Nutella. Nulla tenaci la ezeviva. Esvia. Tidak ada yang Tidak bisa? Tidak bisa digagalkan kalau kita punya Usaha. dan kemauan. Oke. Jadi usaha terakhir mau nggak mau harus sampai puncak. Amin, amin, amin. Sebelum kita melakukan perjalanan, semoga kita diberikan keselamatan, kelancaran. Amin. Ntar kita pulang lagi, Amin. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Ayo, Yuk, bismillah guys. Oke, kita mulai perjalanannya. Dari tim N-Hires ini yang summit cuma kita berempat. Gue, BL, Mas Ari, dan Mas Eka. Fitrah nggak ikut dan stay di pos 3. Nah, besoknya Fitrah ada kerjaan, jadi biar ngehemat tenaga. Oke, perjalanan summit ini emang agak jauh ya guys. Jadi kita starting dari pos 3 untuk Barah. Ini kita mulai jam 5 ya. Kalau di peta informasi sih estimasi waktunya pos 3 ke 4 itu sekitar 2 jam. Pos 4 ke Segoro Banjaran itu sekitar 2-3 jam. Nah, Segoro Banjaran ke puncak itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi total perjalanan ya takes time sampai 6 jam deh. Mungkin kalau sama break ya 8 jam. Estimasi nih kalau berangkat jam 5 ya harusnya sampai puncak jam 1. Treknya gimana kak? Yo, masih sama. Via Banaran is still the hardest one, but still be our favorite one. Semua treknya nanjak pol tanpa bonus. Tapi bonusnya ya inilah view yang kece badak. Gak kerasa nih ngebacot udah sampai Watu Ondo. Ini salah satu spot yang paling fenomenal di Banaran. Jadi gue jelasin sedikit. Watu Ondo itu, watu adalah batu, ondo adalah tangga. Jadi batu yang menyerupai tangga, tapi jujur namanya nggak sesuai sama treknya. Karena di sini kita tuh harus menggunakan tali untuk naik ke batu tersebut. Biasanya dikenalnya dengan tali webbing. Teman-teman mau lihat securam apa ini di Watu Ondo? Bisa dilihat ya, ini terjalnya. Makanya di sini kita harus stay fokus, hati-hati, and stay positif. Karena kalau pikiran udah buyar, pasti rasa takut juga makin menjadi-jadi. FYI guys, untuk yang mau ngecamp di pos 4, artinya teman-teman harus bawa carrier-nya ke sini. Makanya banyak banget di YouTube pendaki lain, gue lihat tuh ada pendaki cantik naik ke sini sambil nangis. Karena memang securam itu guys, di kiri dan kanannya pun jurang. Makanya di sini perlu banget kehati-hatian yang tinggi. Apakah treknya sampai situ doang guys? Tentu tidak nih ya. Ini kalau misalnya dilihat dari videonya, gue masih senyum-senyum nih. Karena gue kira ya udah selesai gitu ya si Watu Ondonya. Ternyata itu baru setengahnya ya. Jadi masih ada lagi lah 10-20 meter ke atas gitu. Ini gue tampak belakang ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri deh, emang ini terjal banget gitu.
setelah Watu Ondo ini, sampai deh kita di pos 4. Kita sampai di pos 4 jam 8-an, artinya ya kurang lebih 3 jam deh, ngaret sejam dari peta informasi. Walaupun lutut udah leklok, tapi sangat terbayar dengan view yang begitu unreal guys. Kita break sebentar, dan tau gak sih guys, kita tuh ketemu burung jalak. Jadi guys, mitosnya kalau pendaki yang ketemu burung jalak di jalur, katanya burung ini bisa membantu para pendaki biar gak tersesat. Nah, konon keberadaan burung ini dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V dan para penjaga setianya, yakni Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Jadi si Kiai Jalak ini katanya sih berubah jadi seekor burung jalak. Nah, burung ini tuh gak sembarangan nampakin diri loh guys. Dan kalau kata masyarakat setempat sih, kalau misalnya burung tersebut ngikutin kita sepanjang pendakian, hanya ke para pendaki yang sopan dan punya niat baik. Tanya sih kedatangan kita disambut oleh para penguasa di sana. Bener kan? Niat baik kita disambut banget sama penguasa alam. Lihat deh pemandangannya, what a beautiful view. Kalau udah ngeliat view kayak gini, ya udah deh banyak istirahat sambil nikmatin view-nya. Lagi nongkrong. Jadi sih lebih kerasa ya kejuduanan. Yang kita naik mah berat-berat. Kita tuh anjir naik 2 meter. Itu sih pertama. Sumbing sih. Emang bener kata orang-orang, jangan dulu mati deh sebelum ke Sumbing. Ini waktu menunjukkan jam 10-an kali ya. Pas banget, cerah. Semoga aja nyampe puncak gak hujan dan terus cerah kayak gini ya Allah, amin. Masih belum sampai. Udah lumayan lemes. Jujur ini view-nya bagus banget, tapi udah lemes banget ya. Gila sih ini mah. Lemes. Jadi salah satunya di Sumbing ini ada sumber mata air. Nah ini kalian bisa temuin di pos antara 4 sampai kepada tuh all you can drink. Kalian minum dulu boleh? Ya. Akhirnya sampai savana juga. Sumbing gila sih. Tuh lihat ya, datar banget. Alhamdulillah. Tapi habis ini last step untuk summit. Kuat. Nyampe juga di Segoro Banjaran jam 12 ya, kira-kira 4 jam deh. Ngaret 1 jam juga sih dari waktu yang diperkirakan. And warm welcome di Segoro Banjaran. Jadi Segoro Banjaran ini dinamakan dengan Jurassic Park-nya Indonesia. Nah, si Segoro Banjaran ini adalah hamparan padang dan sabana yang luas, indah banget, dikelilingi oleh kontur pegunungan Gunung Sumbing juga loh. Dan pada bagian tengah Segoro Banjaran ini terdapat kawah Gunung Sumbing yang masih aktif ya. Jadi kalau teman-teman nonton yang part satunya, kemarin kan sempat disinggung ya, ada kawah, ada makam Ki Ageng Makukuhan, terus deh kita menuju puncak. Jujur sih, pas di sini, terutama gue ya, udah pada kecapean banget. Kayaknya di sini tuh gue pengen bilang banget, udahlah, gue tunggu sini aja, kalian lanjut ke puncak. Tapi guys, di situ gue sadar, inilah perjalanan naik gunung. Jadi naik gunung itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan, pengen nunjukin ke dunia bahwa kita mampu berjalan jauh. Naik gunung juga bukan sekedar sombong-sombongan logistik atau equipment yang kece. Lebih dalam lagi, naik gunung itu tentang perjalanan menuju kesabaran, kekompakan, dan keteguhan hati. Sabar dalam melihat seluruh trek yang disajikan, kompak sesama tim, no one's left behind, dan keteguhan hati. Open your heart,
believe in yourself, and push your limit. Oke guys, dari Sego Banjaran ini ada informasi nih ya. Kalau kita ke arah timur itu adalah ke Kawah. Nah, tapi kalau misalnya ke barat, ini dia yang emang diomongin dari pusat informasi. Di belakang ada makam, tapi kita mau ke puncak, ke atas. Semangat guys, ini kaki udah gemeter banget, itu udah lemas, tapi insya Allah bisa. Ya, ini sampai juga nih di Kawah ya. Nah, ini puncak Raja Wali. Ini bener-bener udah kelihatan banget nih yang ada bendera. Aduh, moga-moga bismillahirrahmanirrahim and higher adventure bisa. Yuk, udah kelihatan gini mah ya. Bisa dong. Nah, ini guys makamnya Ki Ageng Makukuhan. Persis banget letaknya di sebelah kawah. Jadi Ki Ageng ini adalah orang pertama yang singgah di Kedu dan memperkenalkan tembakau sama tanaman di Temanggung. Beliau juga merupakan bangsawan Majapahit yang mengasingkan diri di Gunung Sumbing dan meninggal pada 21 Ramadan. Jujur perkiraan kan jam 1 udah sampai puncak. Ini jam setengah 2 kita masih di perjalanan menuju puncak. Dan ini ya sekitar 50 meter. Puncak tuh udah kelihatan banget. Tapi kaki guys nggak bisa bohong. Tapi kalau lagi kayak gini, ingat aja sama surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingatlah kawan, sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan ngucapinnya 2 kali loh. Sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bener guys, terbukti dari naik gunung ini, setelah ada kesulitan trek pasti ada satu kemudahan. Ya melihat pemandangan yang gak semua orang bisa nikmatin. Back to the video. Di sini gue udah bener-bener bingung banget harus ngelangkah ke yang mana gitu ya, karena ini isinya batu-batu semua gitu. Dan jujur mungkin karena udah capek kali ya, jadi kurang fokus gitu. Tapi ya kita coba aja perlahan-lahan, langkah demi langkah, pasti bisa kok. Walaupun lihat aja nih, langkah gue udah males-malesan gitu. Dan lihat deh, muka gue udah ampun banget. Selamat berarti. Our journey finish, bre. Puncak Gunung Sumbing 3371 mdpl, just finally. Aduh, jerik banget sih asli ya, mengingat perjalanan ke Sumbing ini. One of my emotional gunung deh. Akhirnya. Masya Allah loh, Sindoro kelihatan. 1 nih ya, 2. Kita coba 3, 4. Coba nih kita terus di zoom pakai iPhone 15 Pro. Sweet banget sih. Oh ya, edukasi nih ya dari dosen pendaki gitu ya. Kalau kalian mau naik gunung di atas 3000-an, ingat tips and triknya. Don't think, just gabres gitu aja. Oke, Bill? Oke. By the way ini loh, ini kelihatan Sindoro. Iya. Dikit kelihatan Sindoro ya. So, dosen pendaki sama teman-teman and higher adventure pamit undur diri dari Gunung Sumbing. If all of the kings had their queens on the throne, we will pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. And if all of the kings had their queens on the throne, we will pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Baby,
is like on Jupiter and Mars. Nah, jadi itulah cerita kami ke puncak tanpa hilang ya guys ya. Ya emang kita lambat aja nikmatin keindahan alam ini. So see you guys di gunung yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya pokoknya. Salam lestari dari Anhayers Adventure. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Yeah.